Halo Sobat Jikalahari, hari ini Bibah tengah berada bersama Bapak Jim Gafur, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD PK Provinsi Riau. Dan di kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan Bibah tanyakan Pak terkait dengan kondisi karhutla di saat ini. Saat ini kita tengah berada di Desa Rimbo Panjang Pak. Mungkin boleh diupdate terlebih dahulu bagaimana kondisi terbaru kebakaran lahan yang ada di sini Pak. Baik, terima kasih. Jadi di Rimbo Panjang ini memang sudah beberapa hari ini terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Kalau kita nyebutnya nomenklatur kebakaran lahan, walaupun yang di sini tidak ada hutan lagi, ya, yang ada lahan. Dan ini sedang dilakukan upaya pemadaman dan di beberapa titik masih ada titik apinya dan di tempat lain itu kita upayakan pendinginan ya, yang sudah titik apinya habis. Kita harus habiskan semua sampai asap-asapnya hilang. Namun sekarang memang masih ada beberapa titik api di lokasi ini dan ini tim dari BPBD PK Provinsi Riau dan BPBD Kampar serta juga dari Mangkalagni bersama-sama untuk melakukan upaya pemadaman serta pendinginan di lokasi ini. Ya, tadi Bibah sempat ke area belakang perumahan sana Pak, masih ada api-api yang baru naik. Kira-kira apa sih kendala utama dari tim BPBD sendiri terkait dengan kebakaran yang terjadi saat ini Pak? Ya, memang sekarang kondisi lahan memang sangat kering ya, karena sudah lama tidak hujan dan ini adalah lokasi gambut dan mudah sekali terbakar. Jadi kalau memang sudah ada titik api itu akan mudah sekali menyebar, meluas karena juga ada tiupan angin yang cukup kencang, itu juga cukup meluas. Kendala kita adalah ya memang sumber air ya, sumber air yang sangat terbatas. Tadi kita bisa lihat bahwa kanal-kanal di sini juga sudah kering dan kita cakupan wilayah yang terbakar juga cukup luas sehingga memang perlu sumber air cukup banyak. Kita sedang mencari juga sumber air yang memang bisa memadai untuk kita lakukan pompa ya, menghidupkan pompa dan juga melakukan pemadaman di lokasi-lokasi tersebut. Dan nanti sore juga ada tim dari Kampar juga akan menuju lokasi yang terbakar di dekat pesantren, ya dekat ada juga dekat perumahan di dekat sana. Kita akan cari sumber air yang ada di sana. Oke, baik Pak. Nah, beberapa hari terakhir kan berarti memang sedang musim kemarau ya Pak. Nah, beberapa waktu lalu BMKG juga sempat sebetulnya memprediksi kalau beberapa waktu ke depan, termasuk Riau sendiri akan mengalami yang namanya kemarau kering Pak. Nah, terkait dengan itu, apakah sudah ada persiapan dari BPBD untuk menghadapi situasi semacam ini Pak? Takutnya kan karhutla bisa meluas lagi gitu. Ya, sebenarnya secara normal kita di Riau ini di musim di bulan April dan bulan Mei itu masuk musim hujan. Kita berharap curah hujan cukup tinggi sehingga bisa membasahi wilayah Riau ini. Karena di Riau ini kan ada dua puncak musim kemarau nih di bulan Februari dan sampai dengan nanti setelah itu masuk musim hujan. Setelah itu bulan Juni, Juli, Agustus, September yang cukup panjang kemaraunya. Kalau kami kemarin koordinasi dengan BMKG, memang kondisi sekarang normal dan ada berpotensi cukup kering ya. Dikarenakan ada mungkin potensi ada El Nino lemah ke depan, nah itu yang perlu kita antisipasi dari awal. Kemarin kita juga sudah rapat dengan di Polda bahwa dalam menghadapi Idul Fitri ini, Hari Raya Idul Fitri ini, kita mengantisipasi daerah-daerah yang memang rawan dan mengganggu lalu lintas arus mudik. Yang pertama di sini ada di Rimbo Panjang ini, karena kalau berpotensi ini berasap itu akan mengganggu jalur lalu lintas, baik itu jalan lintas Sumatera ke arah Padang ataupun tol ya. Yang kedua itu ada di Pelalawan, itu di kilometer 83 dan sekitarnya itu karena di kanan kiri itu ada sering terjadi kebakaran juga. Dan yang ketiga adalah dari Simpang Bangko menuju ke Bagan Batu ya, ataupun di daerah Ujung Tanjung. Itu juga rawan kebakaran di sepanjang jalur lintas itu. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan BPBD Rohil yang di lokasi sana untuk bisa mengantisipasi dari awal apabila terjadi titik api itu segera dilakukan respon dengan cepat. Selain dari kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan upaya pembakaran ataupun membuang puntung rokok ataupun membakar sampah sembarangan di lahan yang kering. Ya. Baik Pak, tapi terkait dengan tadi kan Bapak sudah menyebutkan beberapa wilayah-wilayah yang punya potensi tinggi untuk terjadinya karhutla. Berarti apakah dari pihak BPBD sendiri itu sudah memetakan wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terjadi karhutla atau potensial untuk terjadi karhutla Pak? Ya, tadi daerah-daerah yang tadi yang 3 tadi itu yang rawan apabila memang kita menghadapi Idul Adha Idul Fitri ini jalur mudik itu bisa mengganggu.
Selain itu kita sudah ada pemetaan 159 desa. Itu memang rawan karhutlah dari semua kabupaten kota ini. Dan itu memang sudah kita informasikan ke kabupaten kota untuk mengantisipasi dari awal, baik itu melalui sosialisasi, edukasi, dan juga menyiapkan semua peralatan apabila memang terjadi kebakaran dan segera merespon dengan cepat. Iya betul. Tapi yang namanya karhutlah berarti tidak bisa ditangani sama BNPB saja, Pak. Butuh koordinasi dari lintas pihak. Nah, untuk masyarakat sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk antisipasinya? Kebakaran dan lahan ini masuk dalam kategori bencana juga ya, baik itu bencana alam ataupun bencana non alam. Bencana alam karena memang situasi yang kering dari cuaca. Yang kedua juga karena non alam itu adalah karena ulah manusia. Ya. Ada yang memang sengaja membakar ataupun ketidaksengajaan. Jadi kami sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya ya, semua pihak ya, jangan sampai kita membuka lahan dengan membakar. Itu dengan kesengajaan, jelas itu ada aturan dan undang-undangnya dan itu bisa disanksi pidana. Ataupun dengan ketidaksengajaan, kita ketidaktahuan, kita membakar sampah di lahan yang kering, apalagi itu lahan gambut itu cepat meluas. Dan juga dengan angin yang kencang ini itu akan kebakaran akan lebih cepat meluas. Dan juga semua elemen, semua stakeholder ataupun semua pihak bisa membantu dalam upaya mensosialisasikan, ya, baik itu perusahaan juga, baik itu dari pemerintah, baik dari masyarakat juga, dari mulai dari ketua RT juga itu bisa menyampaikan kepada masyarakat karena bencana adalah urusan bersama. Tadi sampaikan bukan hanya BNPB, bukan hanya BPBD, bukan hanya TNI Polri, bukan hanya Manggali, semua pihak itu ikut bersama-sama, dengan itu diatur dalam Undang-Undang 24 2007 bahwa semua pihak dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ikut bersama-sama menanggulangi bencana, terutama juga bencana kebakaran lahan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya Pak. Ya, sama.